Halo teman-teman, kita sudah perjalanan pulang dan kita mampir ke Tawangmangu atau kita lewat Tawangmangu karena kita ada keperluan, nanti ada titipan saudara pengen beli tas made in Magetan. So kita lewat mana itu Tawangmangu, dan tadi aku pengen mampir ke pasarnya. Rencana sih pengen beli sayur segar, buah, tapi ternyata yang kita dapatin yang sesuai dengan kita hanya apukat dan buah bit. Aku cari bawang merah, bawang putih yang segar itu buat apa? Buat bibit. Karena kemarin uji coba, kalau kita tanam sayuran tomat, terong, kemudian cabai, itu kalau kita tanamin bawang merah atau bawang putih itu ternyata mengurangi hama. Tapi kalau aku tanam dari bawang putih yang kita beli di pasar itu kan sudah dikeringkan ya, jadinya agak susah gitu tumbuh tunasnya. Nah, tadinya aku berharap di sini ada, ternyata nggak ada. Dan aku pengen makan sate kelinci. Tapi karena tadi tuh yang buka sate kelinci itu hanya satu tempat, agak di sampingnya pasar. Aku nggak mau ke sana. Waktu kembali ke parkiran ini, kita parkir di daerah terminal Tawangmangu, itu ada rombong sate, ada videonya dimana aku mencoba untuk membakar sendiri dan ternyata sukses dengan penuh asap. Gak cocok. Buatan antri. Macam bolak-balik, tunggu aja turun mbaknya bolak-balik. Ini ada dua versi, kita pesan 2 porsi. Satu porsinya 20.000 sudah sama lontong dan satenya 10 tusuk. Yang ini punya Pak Ayang, super pedas. Jadi cabenya itu dia potong-potong, dia minta banyak. Kemudian pakai irisan bawang merah juga. Kalau aku nggak mau, tolong pasti itu rusak. Kamu aja yang rusak kukunya. Coba pegang dulu, pegang. Jadi jujur ya, kita nih sering ke Tawangmangu dan ke Sarangan. Dari mulai pacaran dulu dia sudah pernah ajak ke Tawangmangu sampai aku pingsan saat ke Grojogan Sewu sama calon mertuaku. Malu aku kalau mengingatnya, tapi memang kondisi aku seperti itu. Dan belum pernah aku berduaan aja ke Sarangan maupun ke Tawangmangu. Jadi seumur hidup kita barulah kali ini kita pacaran berdua ke Tawangmangu. Aduh. Ya Bang ya. Ya. Sesekali kita pacaran ya Bang ya. Kalau ke Malang, ke Batu kita sudah pernah. Ya memang setelah anak-anak besar inilah. Nah ya, nggak rugi kan? Tadinya dia nggak mau diajak makan sate kelinci, katanya kenyang. Gimana nggak kenyang, tadi makan roti, makan sembarang-barang. Tapi di sepanjang jalan tadi dia lihat soto pengen, bakso pengen. Soto bakso banyak, tapi kan sate kelinci jarang ada. Enak memang. Lontongnya pun bagus, halus ya. Terus bumbu kacangnya pun enak, itu lembut, gilingannya halus. Aku
Coba pakai nih di ujung ini, kelihatan nggak? Cabai sedikit. Ini aku pakai alas ini kemarin buat bekal mangga dari rumah. Lumayan untuk piring. Bang. Ya. Sayangnya nggak ada sendoknya, jadi untuk nyendok. Sendok. Oh, ada sendok. Ini tadi kita minta sendok buat apa ya? Buat dia kasih. Oh, dia kasih. Untung dikasih sendok, jadi untuk apa namanya, nyendokin bumbu kacangnya. Aku juga beli tempe yang masih berupa benar-benar masih kecil utuh, karena kan kita nggak pulang lagi ya, kita masih mampir Madiun, jadi supaya matangnya itu nanti waktu sampai pulang Sidoarjo semoga nggak rusak. Jadi nanti sampai rumah Madiun harus digelar dulu. Tempe itu murah, 20.000 dapat 50. Mahal kalau udah digoreng. Ya. Enggak, di Sidoarjo mahal loh. Sidoarjo mahal tempe. Makanya orang desa itu kaya tapi nggak kelihatan ya. Mereka hartanya sawahnya banyak. Karena biaya hidupnya nggak semahal di kota. Enak sekali. Enak sekali. Ini piknik di mobil. Kita nggak mau makan di sana karena memang nggak ada mejanya. Terus kita kan di terminal ya, jadi asap kendaraan. Bah, foto bah. Sate mau mana bah? Dah. Pak, ayam udah ludes. Mana, Pak? Udah ludes. Aku tinggal satu tusuk lagi. Untung kita beli 2 porsi. Karena ternyata dia suka. Last one. Oke, ludes. Kita lanjutkan perjalanan. Kita menuju pasar kerajinan kulit di Sarangan atau di Magetan. Semoga belum tutup. Ke sasaran utama titipan saudara kita. Oke, let's go.
sudah nggak bisa lihat jalan secara jarak pandang jauh. Ini kabut sudah turun dan hujan, gerimis. Jadi harus ekstra hati-hati. Aku nggak pakai mikrofon, aku pun harus teriak-teriak supaya nanti teman-teman bisa mendengar suara aku nih. Kelokan tajam, jalanan menurun di tengah kabut. Wow, di kiri kanan benar-benar kabut, atas kabut. Mungkin jarak pandang hanya sekitar 10 meteran. Nggak tahu bisa belanja tas pesanan saudaraku atau enggak. Kalau enggak ya mungkin kita tidak besok balik kalau tidak malas, atau mungkin kita carikan di Tanggulangin Sidoarjo. Ini adalah Green Forest, destinasi wisata apa itu? Banyak wisata yang kita nggak tahu dan nggak pernah kunjungin. Jadi harus aku wacanakan satu persatu. Aku akan datengin sama pacar aku ini. Di sini terang, tapi kabutnya masih ada, cuman nggak hujan, baru kabut aja. Biasanya malah kalau hujan turun itu kabutnya hilang. Nah ini terang lagi, kabutnya, awas jalanan kelok turun, kelokan tajam, setajam silet. Lewatin jembatan goyang, yang bergoyang siapa lagi? Belokan lagi kanan, kita nggak lihat jalan beneran, kita hanya panduan mobil di depan, semuanya nyalain 2 sen untuk pemandu jalan. Nggak kelihatan kan di kamera? Parah nih kabutnya. Di sawah kiri kanan tidak kelihatan. Ini harusnya sawah, tapi nggak kelihatan kan kabutnya.